Shalom Midweek Worship Community. Saat ini kita bertemu kembali di dalam tayangan Midweek Worship Community Special Christmas. Let's worship Him.
Raja, di atas segala raja kami bersyukur kalau pada saat hari ini kami bisa memuji Engkau, kami mau bersuka cita terus, dan karena Juru Selamat itu sudah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberikan pertolongan, kebaikan sepanjang tahun ini Tuhan Yesus. Sehingga saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada itu karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus hari ini pun kami tetap diberkati lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami itu dapat merupakan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Pada saat ini Midweek Worship Community siap untuk diberkati lewat firman-Mu. Urapi setiap hati kami, urapi juga pendengaran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community Special Christmas. Hari ini Christmas Message akan disampaikan oleh Pastor Jonathan Yap Setiawan. Rejoice! Shalom, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan MWW Community di acara yang luar biasa ini. Dan saya ucapkan selamat Natal dan juga Tahun Baru untuk semua Anda yang ada dimanapun berada. Percaya Tuhan akan memberkati Anda semua. Nah, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang Natal yang kiranya bisa menjadi bekal dan sukacita buat Anda semua. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Puji Tuhan. Nah, para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca dalam kisah ini pada waktu itu Maria sedang hamil tua. Dan justru pada keadaan seperti itu mereka diperintahkan untuk pergi ke Bethlehem. Padahal perjalanan antara Nazaret di utara dan Bethlehem di selatan itu bukan perjalanan yang pendek, tapi sangat jauh. Nah, kalau sampai Maria melahirkan pada waktu itu di tengah jalan, wah, bisa runyam semuanya, bisa batal rencana Allah. Saudara, kelahiran itu kan tidak bisa ditunda, tidak bisa diempet dulu. Nah, mama baru repot Natalan, lahirnya minggu depan aja ya nak ya. Waduh, tidak bisa saudara. Kalau sudah saatnya lahir, ya harus lahir. Tidak bisa ditunda atau mungkin minggu depan atau bulan aja. Makanya itu, karena tidak bisa ditunda itulah beberapa anak lahir di becak. Beberapa anak namanya Gokarwati. Kenapa? Karena lahirnya di Gokar. Tapi kita melihat di sini, rencana Allah tidak mungkin gagal dan batal. Maria tidak melahirkan di tengah jalan. Maria tidak kebrojolan. Dia melahirkan tepat pada waktunya, pas saat dapat rumah. Pas waktu masuk kandang. Pas saat ada kain lampin. Pas juga ada palungan, lalu pas Maria melahirkan. Kita di sini melihat, kalau Tuhan punya rencana, maka pasti jadi dan tidak akan pernah gagal. Kalau Tuhan yang bekerja, maka Allah tidak bekerja setengah-setengah. Tapi dia akan mengerjakan segala sesuatunya dengan kuasa yang besar dan dengan kemampuan yang maksimal. Memang dalam kehidupan kita kelihatannya tidak nampak mujizat. Tidak kelihatan pertolongan Tuhan. Tapi sadarilah bahwa dalam setiap karya Allah, maka ada mujizat yang besar yang sedang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Kita melihat dalam kisah Maria melahirkan ini. Waktu Maria melahirkan, kelihatannya normal-normal saja. Semua ibu-ibu sejak zaman dulu kala sampai sekarang juga mengalami melahirkan ini. Tapi coba kalau direnungkan lagi.
ada mujizat besar dalam peristiwa kelahiran Maria. Kadang-kadang kita tidak menyadari adanya pertolongan dan mujizat dan berkat yang sudah Tuhan berikan. Ketika kita sakit, lalu kita sembuh dari sakit penyakit kita. Kelihatannya normal-normal saja. Sudah minum obat, sembuh. Sudah pergi ke dokter, makanya sembuh. Tapi sebetulnya dalam kesembuhan itu ada mujizat Tuhan untuk kita semua. Kita tidak melihat kalau Tuhan sudah bekerja. Saudara, kalau Tuhan yang tidak menyembuhkan, kalau Tuhan tidak memberikan mujizatnya kepada kita, biarpun Anda minum Panadol 10 emplek, tidak bakal sembuh juga. Oleh karena itu saudara, ketika kita ada sesuatu yang luar biasa, percayalah itu karena karya Tuhan dalam hidupanmu. Saat mungkin engkau terlilit masalah keuangan, tokomu sepi, omsetmu turun saudara. Menjelang tutup, tiba-tiba ada langganan datang memborong membeli semua daganganmu. Kelihatannya suatu perkara yang wajar saja. Tapi yakin percayalah, itu juga karena Tuhan bekerja yang mengirimkan pembeli. Saudara, kalau Anda mempelajari kitab Ester, maka di situ kita tidak menjumpai satupun kata Tuhan disebutkan di situ. Kelihatannya Tuhan tidak bekerja dalam kitab Ester. Nampaknya tidak ada karya Allah dan mujizat Tuhan di dalam kitab Ester ini. Tapi apa betul Tuhan sama sekali tidak bekerja dalam kisah Ester ini? Tidak. Allah ternyata bekerja di balik layar. Sekalipun tidak ada nama Tuhan disebutkan, tapi ternyata Tuhan sudah bekerja dengan dahsyat untuk menyelamatkan bangsanya. Saudara, waktu Esther bisa ikut kontes Ratu Kecantikan Miss Universe pada waktu itu, dan bahkan dia bisa menang, kelihatannya itu kan kebetulan belaka. Tapi tidak, itu bukan kebetulan. Allah lah yang membuat Esther bisa terpilih sebagai ratu. Saat Mordekai bisa mendengar rencana jahat Haman, nampaknya juga kebetulan. Kebetulan ada di situ, kebetulan bisa nguping, kebetulan bisa dengar. Tidak, saudara. Siapa bilang tidak ada campur tangan Tuhan di situ? Saudara, bukan kebetulan. Kalau Mordekai bisa mendengarnya, tapi Tuhan yang mengaturnya. Selanjutnya juga, saat Esther bisa menggagalkan rencana jahat Haman dan menyelamatkan bangsanya. Apakah itu karena kecerdikan dan trik politiknya Esther dan Mordekai? Sama sekali juga tidak. Karena Esther pun sebenarnya waktu itu sedang ketakutan dan sudah putus asa. Tapi semuanya karena karya Allah yang luar biasa. Jadi saudara, sekalipun kelihatannya tidak ada mujizat Tuhan, meskipun nampaknya tidak ada pembelaan Allah, tidak ada karya Tuhan dalam kitab Esther, bahkan nama Tuhan pun tidak ada di situ. Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia bekerja dengan diam-diam di balik layar untuk menolong dan menyelamatkan orang-orang Yahudi. Demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita tidak merasakan karya Allah, pertolongan Tuhan, dan mujizat ilahi. Tapi sadarilah, yakinlah bahwa sebenarnya Tuhan sudah berkarya menyatakan mujizatnya kepada Anda dan saya di saat kita tidak menyadarinya. Saat mungkin engkau belum tahu tentang suatu masalah atau ancaman terhadap dirimu, saudara, maka Tuhan sebenarnya sudah bekerja untuk menolong dan menyelamatkan kita. Mungkin contoh ini, berangkat dari rumah ke toko, jaraknya 3 km setiap hari, dan kita bisa selamat sampai ke toko tiap hari, itu karena perlindungan Tuhan. Kalau tidak dilindungi Tuhan, sudah masuk got 7 kali, diserempet sepeda motor 10 kali, ditabrak mobil 2 kali. Saudara, karena apa kita bisa selamat? Karena ada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Tapi seringkali kita menganggap hal itu biasa, wajar, normal. Saudara, di waktu kita sedang bergulat dan kebingungan, mencari jalan keluar dari problema, maka Tuhan sebenarnya sudah merajutkan jalan kelepasan buat Anda. Karena itu saudara, Allah sebenarnya sudah bekerja dan akan terus bekerja di dalam hidupmu untuk menyatakan karyanya yang luar biasa.
Saudara, waktu Simson melawan orang-orang Filistin, maka di situ tidak ada satupun orang yang membantunya. Dia sendirian harus melawan 1.000 orang Filistin, hanya seorang diri. Sekalipun tidak ada orang lain yang membantu dia, tapi ada Tuhan yang membantu Simson. Karena itu kita membaca Simson bisa menang mengalahkan 1.000 orang Filistin. Dia tidak ditemani tentara 1 batalion. Dia tidak didampingi senjata-senjata berat. Simson tidak bawa granat, bazooka, M16 atau bom nuklir, saudara. Rambo sendirian itu bisa menang karena bawa senjata berat. Tapi Simson tidak bawa seperti itu semua. Simson hanya ditemani oleh seekor keledai. Itu pun sudah mati. Dan itu pun hanya tinggal tulang rahangnya saja. Tapi Simson bisa membantai 1.000 orang Filistin dalam satu malam. Sudah lihat? Kalau sampai ada rahang keledai di situ, maka Tuhanlah yang menaruhnya di tempat itu. Sekalipun kelihatannya Simson hanya seorang diri, tapi diam-diam dan dengan tidak terlihat, Tuhan sebenarnya sudah bekerja membantu Simson dengan menaruh rahang keledai di dekatnya. Karena itu jangan pernah engkau berkata, mana mujizat Tuhan, mana pertolongan Allah. Seringkali saudara, tanpa engkau sadari dan tanpa kita lihat, sebenarnya Tuhan sudah bekerja dan sudah menolong. Di saat engkau berada dalam keadaan yang pelik, masalah yang berat, sebenarnya Tuhan sudah menaruh rahang keledai buat engkau di dekatmu. Tuhan sudah membuat pertolongan dan kelepasan untuk Anda dan saya. Bahkan sebelum masalah itu sendiri muncul, Tuhan sudah menyiapkan pertolongannya lebih dulu. Tuhan sudah menaruh rahang keledai di dekatmu. Coba kita pikirkan. Kapan Tuhan menaruh rahang keledai di situ? Jauh sehari sebelum Simson dikeroyok 1.000 orang di tempat itu. Jadi jauh hari sebelum Simson dapat masalah, Tuhan sudah menaruh pertolongannya terlebih dahulu. Jauh hari sebelum engkau kena problema, maka Tuhan sudah menaruh rahang keledai, menaruh jalan keluarnya, menaruh pertolongannya lebih dulu untuk engkau. Karena itu saudara, jangan engkau takut dan jangan engkau khawatir. Sekalipun hari-hari ini engkau ditindas oleh orang-orang jahat. Sekalipun hari-hari ini masalah menerpa kehidupanmu. Tapi jangan sampai engkau gentar. Kenapa? Sebab sekalipun kita kelihatannya sendirian, tapi percayalah, engkau tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang menyertai langkahmu. Meskipun kelihatannya engkau ditinggalkan, tapi yakin percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan dirimu. Kalau Tuhan yang menyertai, maka hasilnya pasti dahsyat. Jangan takut saudara. Kalau engkau sudah mendapatkan bantuan dari Tuhan, maka itu sudah lebih dari cukup. Kehebatan satu Tuhan kita ini lebih dahsyat daripada kehebatan seluruh dunia. Kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Saudara, seolah-olah kelihatannya hanyalah kebetulan demi kebetulan. Kewajaran demi kewajaran saja. Tapi yakinlah, di belakang kebetulan dan kewajaran itu pasti ada tangan Tuhan yang bekerja. Di balik rahang keledai yang tergeletak, pasti ada tangan Tuhan yang menaruhnya. Mujizat Allah itu kadang-kadang kelihatan sangat jelas. Wah, dia ini kena penyakit kanker, sekarang sembuh. Puji Tuhan, sangat jelas kelihatan mujizatnya. Tapi yang paling sering adalah mujizat itu tidak nampak tapi ada. Ketika Anda mungkin berdagang di pasar, dagangan Anda laris, Anda mungkin berpikir, wajarlah, mau Natal ini, mau Lebaran ini. Tapi sebetulnya kalau daganganmu laris itu bukan kebetulan, tapi itu berkat Tuhan, itu karya Allah. Ketika Anda para pelajar mau ujian, belajar mati-matian, akhirnya Anda dapat nilai 100, wajar toh, wong aku juga sudah belajar mati-matian. Tidak saudara. Itu juga Tuhan yang bekerja. Tuhan yang memberikan hikmat. Tuhan yang memberikan kesehatan bagi tubuhmu. Supaya kau bisa belajar dengan baik. Kalau enggak, coba hidungnya dipitet satu sama Tuhan. Disumpeli satu sama Tuhan. Sudah tidak bisa belajar, saudara. Dan akibatnya nilaimu akan buruk. Saudara, waktu ibu-ibu engkau bisa masak dengan enak di dapur. Itu juga berkat Tuhan. Jangan berpikir,
Aku sudah biasa masak kok. Masakanku memang enak. Tidak. Kalau Tuhan tidak memberkati masakanmu, engkau masak air saja bisa gosong, saudara. Masak 10 kali cemplang terus kurang garam, saudara. Karena itu, kalau Anda bisa melakukan sesuatu dengan baik, jangan pikir itu karena engkau sendiri, tapi karena Tuhan. Saudara, kalau Daud melemparkan batu dan bisa tepat ke keningnya Goliat, padahal keningnya Goliat, kepalanya Goliat itu tertutup helm, maka kelihatannya itu kebetulan. Tapi sebetulnya itu mujizat Tuhan. Saudara lihat, cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Sekalipun Maria menghadapi suatu kondisi yang sangat sukar, tapi Tuhanmu, Dia tidak pernah gagal untuk mewujudkan rencana yang indah di dalam kehidupan umatnya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Sekalipun mungkin Anda menghadapi kesukaran dan kesulitan, entah sakit penyakit, entah masalah dalam usahamu, entah problema dalam keluargamu, tapi yakin dan percayalah, Tuhan pasti akan bekerja dan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupanmu. Tuhan akan berkarya di dalam kita. Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi Anda, baik secara langsung, terutama di balik layar. Saudara, ada jemaat di tempat kami, dia punya usaha bikin onderdeer mesin dari karet, dari bahan karet. Tapi sayang, karena persaingan begitu berat, akhirnya saingannya berusaha membunuh usahanya. Bahan bakunya diborong semua oleh saingannya. Sampai jemaat ini sulit untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Harga produksinya dibanting oleh saingannya. Sampai dia tidak bisa jual apa-apa. Usahanya sudah megap-megap, sudah tidak karuan, sudah tutup, hampir tutup, saudara. Semua barangnya tidak bisa dijual, kerannya sudah ditutup. Sampai dia tidak bisa menggaji karyawannya. Saudara, tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia berserah kepada Allah, Tuhan buka jalan yang luar biasa. Tiba-tiba temannya minta dibuatkan 100 sandal jepit. Nah, ya sudah, sedikit ya ada apa-apalah. Asal bisa dapat duit untuk gaji karyawannya, saudara. Tapi ternyata sandalnya itu laris dipasarkan sampai keluar pulau. Order lagi temannya 1000 sandal. Meningkat terus. Sampai sekali order bisa 50.000 sandal jepit tiap bulan. Saudara, hari ini dia diberkati karena sandal jepitnya itu. Tuhan tidak pernah gagal untuk memberkati Anda. Saudara, mengapa Tuhan pasti akan bekerja buat Anda dan saya? Karena kita ini adalah orang-orang penting, VIP buat Tuhan. Kalau untuk orang pentingnya, pastilah Tuhan akan melakukan sesuatu hal yang dahsyat untuk memberkati dan menolong Anda. Saudara, hanya untuk menolong Paulus dan Silas, maka Tuhan sampai mengirimkan gempa bumi yang menggegerkan dan membuat panik penduduk satu kota. Saudara, mengapa hanya demi 2 orang narapidana ini Tuhan sampai melakukan kedahsyatan dengan menggoncang bumi? Minimal itu gempanya 5 skala Richter. Karena engsel pintu penjara bisa copot semua, saudara. Kalau cuma 3-4 skala Richter, nggak ngefek buat tembok-tembok pintu penjara yang tebal-tebal itu. Kenapa seperti itu? Karena Paulus dan Silas itu adalah orang pentingnya Tuhan. Seluruh kota goncang, ratusan ribu orang dibuat panik dan geger hanya untuk menolong 2 orang narapidana. Kalau kita sudah menjadi orang pentingnya Tuhan, maka engkau tidak akan khawatir lagi. Engkau tidak akan gentar dengan apapun yang menghadang di depan kita. Engkau akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun orang-orang beriman tidak melihat mujizat Tuhan dan belum merasakan pertolongan Allah, tapi kita orang beriman tidak akan takut dan khawatir. Kenapa? Sebab kita yakin bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk menyatakan sesuatu yang ajaib di dalam kehidupan kalian berdua. Oleh karena itu saudara, sekalipun Yunus itu bengal, tapi dia itu termasuk orang VIP-nya Tuhan. Karena itu, ketika dia lari dari perintah Tuhan, maka Tuhan sampai mengirimkan utusan khusus memanggil balik Yunus. Siapa utusan khususnya? Ikan besar. Ini bukan kisah Pinocchio, saudara, tapi ini kisah Alkitab. Sudah lihat?
Kalau Tuhan yang bekerja, kadang-kadang dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Tapi seringkali dengan cara yang sederhana, bahkan nyaris tidak terlihat kalau itu perbuatan tangan Tuhan yang besar. Allah punya banyak cara dan jalan untuk menyelamatkan dan menolong Anda. Karena itu, jangan batasi cara Allah dengan cara dan jalan kita sendiri. Saudara, Yusuf dan Maria itu orang yang cinta Tuhan. Tapi ketika mereka ikut jalan Tuhan untuk mencari tempat penginapan saja, mereka sudah kesulitan setengah mati. Untuk menemukan tempat istirahat pun mereka menemui jalan buntu. Dan akhirnya dengan terpaksa mereka masuk kandang. Tidur sama kambing, sama domba, saudara, sama lembu. Apakah seperti ini yang disebut sebagai jalan Tuhan? Apakah yang seperti ini yang dinamakan jalannya orang percaya? Ya, saudara. Kelihatannya Tuhan tidak bekerja dan menolong mereka. Tapi di balik semuanya itu, ternyata ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Sudah lihat? Belum tentu pintu tertutup itu bukan jalan Tuhan. Sekalipun pintu tertutup di depanmu, meskipun tembok besar menghalangi jalan hidupmu, saudara. Tapi percayalah, Allah sanggup mendobrak dan membuat jalan buat Anda semua. Saudara, jalan buntu dan kesukaran itu termasuk salah satu tanda orang percaya. Tapi jangan takut dan jangan khawatir menghadapi jalan buntu. Karena bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, maka engkau pasti bisa mengatasi kemustahilan. Allah, Dia tidak pernah gagal untuk menolongmu. Tuhan, Dia tidak pernah gagal untuk memberkati kita. Karena itu saudara, di momen Natal ini, yakin dan percayalah, sekalipun mungkin hari ini engkau menghadapi masalah yang begitu besar, engkau belum melihat pertolongan Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Dia sedang bekerja, memberkati, menolong kehidupanmu. Akhir kata, saya ucapkan selamat Natal dan tetap kuat di dalam Tuhan. Tahun depan Anda akan melihat karya Allah yang lebih luar biasa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Nathan. Dan saya Pastor Yuni. Merry Christmas and Happy New Year. Midweek Worship Community, tetaplah bersukacita. Karena Sang Juru Selamat sudah datang. Joy to the world. Halo, nama saya Jeanette Sims. Salam kenal dari LA. Ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas, Happy New Year untuk Pastor Nathan beserta kawan-kawan di MWW. Semoga awal tahun 2025 nanti membawa berkat yang lebih baik lagi untuk kita semua. Yuk kita lihat yuk suasana Natal gimana sih di LA. Sampai ketemu lagi. Merry Christmas and Happy New Year.
Shalom, saya Pastor Eka Mariani menyapa Pastor Nathan, Pastor Yuni, dan seluruh sahabat Midweek Worship Community dimanapun berada. Dan pada kesempatan yang indah ini, saya bersama teman-teman City Blessing Church, Carlton from California, USA, mau mengucapkan Merry Christmas 2024 and Happy New Year 2025. And for Midweek Worship Community, keep shining for the glory of God. God bless. Halo Midweek Worship Community, saya Pendeta Gideon Slamet, Gembala Sidang GPDI Green Apple Cipanas, mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Selamat Tahun Baru 2025. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus ada bersama-sama saudara dan saya, dan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Haleluya! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Hi guys, we are from Hartwell Professional Audio. We are here wanting to say Merry Christmas and Happy New Year to MWW community. We wish that this Christmas will always bless us, and we kindly hope that you guys are always live with grace. Once again, Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye. Shalom buat semuanya. Wah, saya Glady dan saya mengucapkan Merry Christmas. Khususnya buat teman-teman yang ada di Midweek Worship Community. Buat kalian, Merry Christmas and siap-siap menikmati tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Hai, kami dari Calvary Music mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year for Midweek Worship Community. Tetap bersukacita, tetap setia, Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. bye! Halo, saya Rafael Tan mengucapkan selamat Natal untuk MWW Community. Semoga damai Natal selalu berserta saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Hi everyone, my name is Thessalonica Gabriela Slamet, and I want to wish you a Merry Christmas for Midweek Worship Community. Rejoice in the Savior's birth and have a blessed Christmas. Shalom sahabat Midweek Worship Community. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Tapi biarlah damai yang daripada Tuhan bukan hanya sekedar hari Natal, tetapi menyertai kita sepanjang hidup kita. Yesus memberkati. Shalom teman-teman di Midweek Worship Community. Selamat Hari Natal. Kiranya di Natal 2024 ini kita disegarkan kembali dengan panggilan Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita dan pelayanan kita. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa atas kita. Selamat Hari Natal. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk MWW Community Sukabumi. Judi melaporkan dari Olmat, Prancis, Eropa. Merry Christmas! Merry Christmas and Happy New Year for Midweek Worship Community. God bless you.
Bintang-bintang gemerlap, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Saya mengucapkan selamat Hari Natal kepada Midweek Worship Community. Kiranya damai dan sukacita Natal memenuhi hati kita semua. Merry Christmas and Happy New Year untuk Pastor Nathan, Pastor Yuni, dan Midweek Worship Community. Tuhan Yesus memberkati. Damai dan sukacita Natal selalu ada dalam hati kita semua. Have yourself a merry little Christmas. Let your hearts be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the faith